Ya, jadi kelebihan menghafalkan dengan otak kanan itu adalah daya ingat yang luar biasa. Jadi tingkat akurasinya sangat tinggi. Itu yang membuat orang jadi senang menghafalkan, termasuk menghafalkan Al-Quran. Yang biasanya menghafalkan sulit dihafalkan di otak, sekarang jadi mudah. Yang kedua, tingkat akurasinya luar biasa. Jadi kita tidak akan salah ayat, tidak akan tertukar ayat. Nah, contoh akurasinya misalkan seperti ini. Bahkan sangat akuratnya, kita bisa tes hafalan dari belakang. Contoh kayak gini. Jangankan Al-Waqiah yang 96 ayat, misalkan dites surat An-Nas ayat terakhirnya. Nah, kadang kita lupa karena harus ngurut dulu dari depan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nanti di terakhir baru oh ya minal jinnati wan nas. Nah, lalu bagaimana kalau ayatnya banyak, kan jadi sulit. Nah, itulah kenapa kita menggunakan metode menghafal otak kanan yang disinergiskan dengan otak kiri di program SKF Quran, supaya daya hafalnya itu akurasinya tinggi. Jadi peserta menghafal itu tidak akan mudah lupa. Dan kalau dites hafalan bisa acak ayat, sambung ayat. Nah, contoh misalkan Al-Waqiah. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-Waqiah. Ini hanya untuk memperlihatkan tingkat akurasi hafalan menggunakan otak kanan, bukan untuk kita menghafal dari belakang. Tapi ini adalah uji coba seberapa akurat sih menghafal menggunakan otak kanan. Coba lihat, bayangkan kalau kita bisa semudah ini hafal. Gimana nggak senang orang ngafalin Quran. Ayat ke-96 surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian ayat 95-nya. Inna hazzalahu wa haqqul yakin. Ayat sebelumnya lagi, ayat 96, 99, 94. Wa tasliyatul jahim. Ayat sebelumnya lagi 93. Fanuzulu min hamim. Ayat sebelumnya lagi wa amma in kana minal mukadzibina dallin. Ayat sebelumnya lagi. Bayangin otak kita semudah itu hafal. Ayat 91-nya. Fassalamu laka min ashabil yamin. Ayat 91. Kemudian ayat 90-nya. Wa amma in kana min ashabil yamin. Jadi otak kita mudah mau dilanjutin ayat sebelumnya. Jadi itulah kenapa menghafal dengan otak kanan itu tidak akan tertukar. Bahkan setelah saya ngobrol seperti ini, tadi 90. Nah, sekarang kita lanjut ke 89. 89-nya adalah farohu wa raihanun wa jannatun na'im. Ayat sebelumnya lagi fa amma in kana minal muqarrabin. Yang sebelumnya lagi tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ayat sebelumnya lagi falaula in kuntum ghairu madinin. Nah, semudah itu otak kita bisa hafal. Ya kalau suruh dari 85 sampai 96 misalkan, kita tinggal balik lagi di otak kita. Jadi otak kanan tuh bisa di forward rewind gitu hafalannya. Nah, sekarang dari belakang ke depan. Dari ayat 85. Falau 86 86, 87, 88, 89, 90. 86. Falaula in kuntum ghairu madinin. Lanjut lagi tarji'una in kuntum shadiqin. Lanjut fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanun wa jannatun na'im. 90. Wa amma in kana min ashabil yamin. 91. Fassalamu laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibina dallin. Fanuzulu min hamim wa tasliyatul jahim. 95. Inna hazzalahu wa haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itulah kenapa jadi orang ngafalin Quran jadi seneng. Kenapa? Karena mau ngafalinnya dari depan, setelah dihafalinnya, jadi kita bisa ayat dari manapun bisa. Saking akuratnya menghafal menggunakan otak kanan. Ya, berikutnya adalah tes akurasi hafalan. Misalkan kita akan, ini saya buka channel YouTube, lalu kita ini surat Al-Waqiah ya. Nah, ini saya geser-geser, nanti saya tidak tahu berhentinya di mana, lalu kita akan lakukan sambung ayat ya. Jadi lanjutin ayatnya. Ini sorry bentar, susah.
ngeheng. Ya, sekarang kita tes akurasi hafalan menggunakan otak kanan yang kedua. Jadi ini udah ada YouTube ya, saya buka tentang murotal surat Al-Waqiah. Nah, sekarang ini tinggal saya akan maju mundur, saya nggak tahu berhentinya di mana. Nanti kita akan sambung ayat ya. Oke, misalnya ini kita geser, kita nggak tahu di mana. Nah, saya berhenti di situ ya. Kita play aja. Duh, ngeheng lagi. Ntar, ngeheng bro. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Lah, suaranya mana? Kita dengerin dulu 3 ayat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kan wa innahu laqassamul law ta'lamuna azim. Lanjutkan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilum mirabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan nggak error. Ini kita geser-geser lagi, nggak tahu nanti sambung ayatnya mulai dari mana. Saya sini misalnya. Kita dengerin dulu ya 3 ayat. Ya, terakhir awa abaunal awwalun. Lanjutannya qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalluna mukazzibun la akiluna min syajarin min zakkum. Nah, sekarang kita sekali lagi terakhir. Sorry tadi kepotong error. Nah, ini udah berhenti ya, sampai mana bebas. Nah, sekarang kita dengerin lagi 3 ayatnya, lalu kita sambung ayat. Oke, nah tadi afara'aitum ma tahrusun. Kita lanjutkan. Antum tajra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Nah, bayangin, karena memang semudah itu menghafal dengan otak kanan, jadi akurasinya sangat bagus. Mau kita sambung ayat dari mana bisa hafal, termasuk menghafalkan terjemahan nanti di level 3 program SKF Quran. Nah, sekarang kita ganti ke surat Al-Mulk ya. Coba kita surat Al-Mulk. Oke, ini saya back dulu. Kemudian kita cari surah Al-Mulk di sini ya. Al-Mulk. Cari agak susah nih. Oh, ini harus dimatiin, ditutup dulu. Al-Mulk. Bentar ya, ini susah lihatnya. Kita cari surat Al-Mulk. Oke, ambil aja yang ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sekarang stop. Nah, sekarang kita stop. Sekarang kita akan geser-geser lagi. Bismillah. Nih, kita geser-geser lagi, lalu kita stop. Kita dengerin dulu.
Ya, tadi kita udah dengerin ya ayatnya afamay yamsi mukibban ala wajhi ahda amay yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Lanjutannya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kita lanjut. قليلا ما تشكرون قل هو الذي Nah, sekarang kita sekali lagi terakhir geser berhenti. Berarti masih yang tadi geser di awal misalnya. Play. جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Nah, sekarang kita lanjutkan. Amintum man fis samai ay yaksifa bikumul ardo fa iza hiya tamur. Ya, terakhir kita akan uji coba tes hafalan yang paling sulit, yaitu tes hafalan dari belakang ya. Bukan untuk menghafal dari belakang, tapi ini adalah tes akurasi kemampuan daya hafal menggunakan otak kanan yang sangat akurat ya. Karena kalau di surat pendek aja sulit, apalagi surat-surat yang panjang. Tadi kita udah tes hafalan dari belakang Al-Waqiah, sekarang dari surat Al-Mulk. Nah, jadi kalau maksud saya gini, kalau hafalannya sudah dimudahkan, Allah bilang hafalan Quran sudah dimudahkan, jadi manusia jangan mempersulit. Sekarang kalau hafalinnya sudah dimudahkan, kemudian sudah dilipat gandakan pahalanya, udah ditambah akurasi hafalannya sangat akurat, apalagi yang menghalangi kita untuk bisa ngafalin Quran untuk bekal nanti di akhirat. Jadi buat adik-adik yang lagi ikut kelas tahfiz, yang lagi program menghafalkan Quran, jangan menyerah ya, bahwa menghafal Quran itu sudah dimudahkan ya. Karena ya sesuai ceramah Ustadz Adi Hidayat, kita siapkan minimal 1 orang di keluarga yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai tes uji coba hafalan dari belakang surat Al-Mulk berarti ayat ke-30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. 30. Kita lanjut ke 29. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kita mundur lagi 30, 29, 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana faman yuzirul kafirina min azabin alim. 30, 29, 28, sekarang 27. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qilla hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan seterusnya. Coba bayangin semudah itu otak kita bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi sekali lagi jangan menyerah ngafalin Quran. Kalau kita belum bisa ngafalin, minimal baca setiap hari. Belum bisa bacanya, minimal dengarkan setiap hari. Karena yang belum lancar, belum bisa baca Quran, tapi mau menghafal, mau belajar baca Quran sesuai ahli hadis di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, kamu dapat pahala 2 kali lipat dari yang sudah baca Quran. Jadi nggak ada lagi yang bisa menghalangi untuk kita ngafalin Quran. Udah dimudahkan, udah dikasih hafalan yang akurat, kemudian pahala yang berlipat ganda. Nah, sekarang siapapun di Indonesia, bahkan di luar negeri, kalau mau ngafalin Al-Quran sekarang mudah ya, bahwa alhamdulillah riset kita berhasil, Allah tunjukkan jalan atas izin Allah, kita bisa membuat sebuah program di mana menghafal Al-Quran bisa begitu akuratnya dan begitu mudahnya masukin hafalan di otak. Jadi tinggal masukin di otak kanan, dikunci, udah tutup gitu loh. Nanti otak kiri tinggal baca aja apa yang sudah di print di otak kanan kita. Jadi walaupun kita tutup mata, Qurannya ditutup, mau dari ayat berapa bisa, mau sambung ayat bisa, mau dari belakang pun yang paling sulit juga bisa. Nah, nanti tinggal naikin ke level berikutnya, itu menghafalkan terjemahan, lanjut belajar tafsirnya, lalu bagaimana mengamalkannya. Karena Al-Quran itu bukan cuma dibaca, didengar, dihafalkan, tapi baca terjemahan, baca tafsir, dan kita amalkan. Bagaimana setiap ayat itu, cara penerapan dalam pengamalannya. Oke Bapak Ibu, semoga program ini jadi solusi untuk siapapun muslim yang ingin bisa mampu menghafalkan Al-Quran supaya jadi buat bekal kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.